Di tengah pandemi, anak-anak sekolah diharuskan belajar di rumah untuk mencegah penularan COVID-19. Namun dalam pelaksanaannya, pembelajaran secara daring mendapat berbagai respon dari siswa maupun orang tua. Hal tersebut diakui Devita, salah seorang siswi SMP Negeri 2 Taman Pemalang. Menurutnya, pembelajaran secara daring dirasa kurang efektif dan tidak membuat semangat. Pasalnya, di tahun ini Devita baru saja memasuki bangku SMP. Selain itu, dirinya merasa kesusahan untuk menerima materi karena kurangnya penjelasan yang diberikan oleh guru. Pembelajaran daring juga mendapat respon dari orang tua siswa yang disampaikan oleh Ibu Winingsih selaku ibu dari Devita. Berikut kesaksiannya. Kalau saya melihat anak saya belajar di rumah itu merasa gimana ya, waktunya itu kayaknya kurang efektif. Dia belajar sendiri, mengerjakan soal sendiri tanpa diberi penjelasan dari guru, hanya diberi materi saja. Jadi kalau misalnya dia mengalami kesulitan dalam menjawab, dia harus menanyakannya kepada guru, sedangkan guru tidak selalu on. Dia bertanya sekarang, terus jawabnya mungkin 1 jam ke depan. Jadi secara tidak langsung itu dia menanyakan langsung kepada saya. Akhirnya saya merasa repot gitu. Biar anak semangat ya, saya memfasilitasi, misalnya kebutuhannya dia saya penuhi. Dia harus misalnya butuh kuota, ya saya segera memberikan kuota. Terus kalau misalnya ada informasi dari guru, dia harus mengumpulkan tugas sekarang, otomatis saya harus langsung mengantarnya ke sekolahan gitu. Harapan saya kalau pembelajaran seperti ini terus ya kayaknya kurang efektif lah. Keinginan saya itu kalau COVID-19 ini sudah berakhir, supaya anak-anak itu bisa belajar seperti biasa, tatap muka, ya seperti itu. Pembelajaran daring di kalangan mahasiswa juga mendapat berbagai respon yang tak berbeda jauh. Hal tersebut dirasakan oleh Miftah, selaku mahasiswi Institut Teknologi Telkom Purwokerto yang hampir 1 semester ini melakukan pembelajaran di rumah. Berikut wawancara dengan narasumber yang telah kami rangkum. Selama kuliah di rumah, saya biasanya sebelum kuliah itu membantu ibu saya membersihkan rumah. Kemudian saya melakukan kuliah online dan mengerjakan tugas seperti itu. Metode pembelajaran biasanya kita melakukan pertemuan melalui Google Meeting, Zoom, ataupun bisa mengerjakan tugas di LMS. LMS itu Learning Management System, atau yang biasa disebut di universitas lain itu e-learning ataupun ELENA. Kemudian bisa juga menggunakan Google Classroom ataupun Google Drive. Hambatan lumayan cukup banyak ya, seperti rasa bosan, karena kita bisa seharian menghadap laptop. Biasanya saya itu hari Senin ataupun Rabu saya itu mendapatkan 8-9 SKS, dan kita akan kuliah mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sampai setengah 6 sore. Kita biasanya istirahat cuma 1 jam, itu untuk makan siang dan juga untuk sholat duhur. Kemudian hambatan yang lain itu bisa rasa malas, karena kalau misalnya kita sedang melakukan pertemuan di Google Meet ataupun Zoom Meeting dan si dosen ini nggak mengatakan untuk open cam, maka biasanya tuh banyak teman saya yang rebahan, kalau nggak dia sambil main HP, sambil makan dan lain sebagainya. Jadi itu tuh hal yang membuat kita tidak fokus. Kemudian juga ada susah sinyal. Itu hal yang saya rasakan juga ketika awal perkuliahan.
sinyal lagi susah sekali dan saya sering keluar masuk room sehingga saya tidak mengerti ataupun tidak memahami apa yang dosen maksud mengenai materi ataupun tugas, seperti itu. Kesan atau pendapat saya mengenai kuliah daring ini tuh ada sisi positif dan juga sisi negatifnya ya. Dari sisi positifnya, kita yang biasanya kuliah secara tatap muka, hal ini kita online, jadi kita itu lebih mengetahui mengenai aplikasi ataupun fitur yang ada di Google Meet ataupun di Zoom. Kemudian kita juga harus bisa lebih aktif lagi dalam mencari materi yang tidak kita pahami ketika penjelasan dari dosen. Sedangkan untuk sisi negatifnya ya, itu bisa terjadi miskomunikasi antara mahasiswa dan dosen. Karena pengalaman saya sendiri itu ada dosen yang memberikan tugas membuat jurnal ataupun makalah, tetapi dari dosen sendiri ini tuh ketika memberikan penjelasan itu memberikan persepsi yang ambigu antara mahasiswa. Banyak mahasiswa yang akhirnya debat mengenai tugas ini, dan ketika kita bertanya lagi kepada dosennya, penjelasan dosen pun masih tetap ambigu. Jadi menurutku hal ini tuh sangat tidak efektif juga kan, karena banyak terjadi miskom. Kemudian dari sisi negatif lainnya juga banyak dosen yang ingin diprioritaskan. Maksudnya di sini tuh banyak dosen yang memberikan tugas, tetapi itu terkadang deadline hanya sebentar, ataupun mereka menginginkan kuis dadakan dan lain sebagainya. Kalau kuis dadakan emang bahkan ketika kita tatap muka pun itu hal yang biasa. Cuma terkadang karena ini online, ada tugas, ada UAS dan lain sebagainya, itu menurutku kurang efektif kan, karena benar-benar lagi-lagi tugas seperti itu, tanpa adanya penjelasan yang lebih jelas mengenai materi. Harapan saya ke depannya, semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita para pelajar ataupun mahasiswa bisa mengikuti sekolah ataupun kuliah secara tatap muka. Jadi kita akan mengurangi beberapa dampak negatif yang ada di kuliah online tersebut.